Pada slide ini, kita akan membahas kenapa blockchain tidak cocok untuk semua jenis data. Ada beberapa jenis data yang sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam blockchain karena beberapa alasan, di antaranya data pribadi. Setelah data pribadi dimasukkan ke dalam blockchain, akan sangat sulit untuk menghapusnya. Hal ini menimbulkan risiko privasi permanen. Data berukuran besar. Data berukuran besar dapat membebani jaringan dan tidak efisien jika dimasukkan ke dalam blockchain. Data yang sering berubah. Data yang terus-menerus berubah memerlukan biaya transaksi yang tinggi untuk selalu memperbarui data tersebut. Namun blockchain sangat kuat untuk bukti integritas, urutan historis, dan kepercayaan bersama antar pihak yang tidak saling percaya. Blockchain memberikan catatan yang tidak bisa diubah mengenai urutan kejadian dan membantu pihak-pihak yang tidak saling mengenal untuk dapat memverifikasi informasi dengan lebih aman. Jangan menganggap blockchain sebagai solusi universal untuk segala jenis data. Meskipun sangat kuat dalam beberapa aspek, ada beberapa data yang lebih baik tidak dimasukkan ke dalam blockchain. Pada slide ini kita akan membahas contoh konkret penggunaan blockchain dalam verifikasi sertifikat akademik digital. Proses untuk memverifikasi sertifikat akademik yang diterbitkan secara digital cukup sederhana namun aman. Proses ini dimulai dengan menerbitkan PDF dari sertifikat yang dikeluarkan. Setelah itu, hash dari dokumen PDF tersebut dihitung. Hash ini kemudian dicatat dan disimpan pada blockchain sebagai bukti integritas. Dengan mencatat hash dokumen dalam blockchain, siapapun dapat memverifikasi keabsahan sertifikat tersebut tanpa harus menghubungi universitas atau lembaga yang menerbitkannya. Cukup dengan membandingkan hash yang ada dengan hash yang tercatat di blockchain. Jika kedua hash tersebut cocok, maka sertifikat tersebut dapat dipastikan autentik dan belum diubah. Ini menunjukkan kekuatan blockchain dalam menyediakan verifikasi yang aman dan transparan untuk dokumen akademik tanpa perlu melibatkan pihak ketiga dalam proses verifikasi. Dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar di Indonesia, diperkirakan mencapai 221 juta pada tahun 2024, penetrasi digital terus berkembang pesat mencapai 79,5%. Angka ini menandakan potensi besar untuk memanfaatkan teknologi blockchain dalam berbagai sektor, terutama dalam dunia pendidikan tinggi. Blockchain dapat menawarkan solusi yang lebih efisien dalam verifikasi digital untuk ijazah, sertifikat, transkrip, dan dokumen akademik lainnya. Verifikasi yang cepat dan aman sangat dibutuhkan dalam pendidikan tinggi, dan blockchain adalah alat yang tepat untuk memastikan keaslian dokumen secara instan. Selain itu, teknologi ini juga dapat digunakan dalam layanan publik seperti e-government dan dokumen kependudukan digital yang dapat diakses dan diverifikasi oleh banyak pihak. Dengan sistem berbasis blockchain, kita dapat meningkatkan rekam medis yang aman serta rantai pasok untuk produk pendidikan dan layanan, memastikan transparansi dan akuntabilitas lebih tinggi. Di Indonesia, relevansi blockchain semakin jelas seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan digitalisasi dan kepercayaan terhadap sistem yang aman dan terdesentralisasi. Di dunia blockchain, kita sering mendengar istilah wallet atau dompet digital. Namun, perlu dipahami bahwa blockchain tidak menyimpan uang secara fisik seperti halnya dompet atau rekening bank. Yang disimpan dalam wallet blockchain adalah private key dan public key, bukan uang atau aset fisik. Ketika seseorang membuka wallet blockchain, mereka sebenarnya membuka kredensial untuk membuktikan hak atas catatan di ledger blockchain, bukan membawa sejumlah uang di dalam dompet. Untuk membedakan dengan sistem tradisional, kita bisa mengingat perbedaan mendasar antara rekening bank dan blockchain wallet. Rekening bank menyimpan uang dan bank bertanggung jawab atas keamanan serta bukti identitas. Blockchain wallet menyimpan catatan aset di dalam ledger dan membuktikan kepemilikan melalui penggunaan kunci private dan public. Perbedaan ini adalah dasar dari sistem desentralisasi yang memungkinkan kontrol penuh berada di tangan pengguna. Seed phrase adalah serangkaian kata yang digunakan untuk mengakses wallet dalam ekosistem blockchain. Ini adalah representasi human readable dari private key atau kunci induk yang memberikan kontrol penuh terhadap aset digital Anda. Kunci ini adalah hal yang sangat sensitif karena siapapun yang memiliki akses ke seed phrase, Anda dapat dengan mudah mengambil alih semua aset yang tersimpan. Dua skenario risiko utama. Seed phrase hilang. Kehilangan akses permanen ke wallet berarti Anda akan kehilangan akses ke seluruh aset yang terkait. Tidak ada opsi untuk memulihkan akses melalui metode lain seperti lupa kata sandi pada blockchain. Ini adalah salah satu alasan mengapa penting untuk menjaga keamanan seed phrase dengan sangat hati-hati. Seed phrase bocor. Jika orang lain mendapatkan akses ke seed phrase Anda, mereka akan memiliki otoritas penuh dan dapat memindahkan semua aset Anda tanpa bisa dihentikan. Keamanan ini sangat penting untuk dipahami karena kebocoran seed phrase sama dengan kehilangan otoritas penuh terhadap aset Anda.
Peringatan keamanan, kegagalan dalam mengelola seed phrase secara benar dapat menyebabkan hilangnya kontrol penuh terhadap aset. Seperti yang ditunjukkan pada contoh di atas, sebagian besar insiden terkait dengan kebocoran atau kehilangan seed phrase terjadi karena kelalaian di tingkat pengguna, bukan pada level teknis atau algoritma hash. Keamanan blockchain sangat bergantung pada lapisan teknis yang solid, namun yang paling berbahaya adalah kesalahan manusia. Banyak kegagalan dalam sistem blockchain bukanlah akibat kerusakan pada algoritma atau signature, tetapi karena kesalahan yang dibuat oleh pengguna atau operatornya. Kegagalan yang sering terjadi, salah mengirim alamat tujuan, membagikan seed phrase kepada orang lain, menggunakan aplikasi atau website palsu, phishing, menandatangani transaksi berbahaya tanpa membaca dengan cermat. Pentingnya keamanan operasional. Algoritma bisa sangat kuat, namun operasional bisa tetap lemah. Keamanan blockchain tidak otomatis sama dengan keamanan sistem secara menyeluruh. Keduanya, lapisan teknis dan lapisan manusia, harus diperhatikan secara bersamaan. Pesan penting menunjukkan bahwa kompetensi blockchain bukan hanya tentang teori kriptografi, melainkan juga memahami dan menerapkan keamanan operasional yang tepat. Keamanan matematis. Keamanan matematis berkaitan dengan kekuatan algoritma kriptografi seperti hash dan digital signature. Fokusnya adalah pada seberapa kuat algoritma dapat menahan serangan brute force atau analisis cryptanalysis. Keamanan ini berbicara mengenai bagaimana algoritma bekerja secara komputasional. Keamanan operasional melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, prosedur backup, pelatihan pengguna, dan respons insiden. Ini lebih fokus pada bagaimana sistem dijalankan dalam praktik nyata, dan apakah penggunanya menggunakannya dengan benar. Dua lapisan harus bersama keamanan matematis yang kuat tidak akan memberikan perlindungan nyata tanpa adanya keamanan operasional yang baik. Oleh karena itu, mahasiswa harus mampu menilai risiko implementasi, bukan hanya teori yang ada di buku. Smart contract, kriptografi, logika, program yang benar. Smart contract adalah program yang berjalan di atas blockchain, berfungsi untuk menjaga integritas transaksi dan identitas penanda tangan. Meskipun kriptografi menjamin keabsahan transaksi tersebut, logika yang digunakan dalam smart contract tetap harus dirancang dengan benar oleh programmer. Terkadang, meskipun sistem dapat aman dari sisi kriptografi, logika dalam kontrak itu sendiri bisa salah dan membuka potensi kerentanan. 3 risiko utama yang perlu diperhatikan dalam smart contract adalah bug dalam kode. Bug dalam kode bisa dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak sistem atau mengambil keuntungan. Salah desain logika. Smart contract yang berjalan sesuai kode namun tidak sesuai dengan niat asli bisa menimbulkan kerugian. Kontrol izin keliru. Akses yang seharusnya terbatas justru bisa terbuka karena kesalahan dalam pengaturan izin dalam kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kriptografi sangat penting dalam memastikan keamanan, pengembangan smart contract memerlukan pemahaman yang sangat mendalam tentang logika pemrograman untuk memastikan fungsionalitas dan keamanan yang tepat. Risiko smart contract, kriptografi, bukan jaminan logika. Smart contract memiliki banyak potensi, tetapi juga berisiko jika tidak dirancang dengan hati-hati. Kriptografi yang digunakan dalam smart contract memang menyediakan bukti dan otorisasi yang kuat, tetapi ini tidak menjamin bahwa logika di balik aplikasi tersebut selalu benar. Banyak serangan yang muncul bukan karena kelemahan kriptografi dasar, tetapi akibat kesalahan pada lapisan aplikasi, seperti bug dalam kode salah desain kontrol izin yang keliru. Perlu dipahami bahwa, meskipun blockchain menggunakan kriptografi yang kuat, itu tidak berarti bahwa semua aplikasi yang berjalan di atasnya bebas dari kerentanan. Untuk itu, praktik yang dibutuhkan dalam pengembangan smart contract antara lain, audit kode oleh pihak independen, pengujian menyeluruh sebelum deployment review formal untuk kontrak bernilai tinggi, bug bounty untuk menemukan celah yang tersisa. Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat mengurangi risiko kesalahan dan menjaga keamanan smart contract Anda.